teflon yang aku gunakan. Jadi teflonnya ini kayak ini. Kalau pengen beli langsung aja cek link di description atau cek link di bio katakanlah. Kalau misalnya konten ini udah masanya udah redup, udah turun view-nya, ya kita nol lagi, nggak dapet apa-apa lagi. Apakah kalian adalah affiliate marketing yang sudah upload konten banyak banget, tapi kok masih nol ya? Masih belum pecah telur, masih belum dapat komisi, masih belum dapat penghasilan. Gimana ya ini? Oke, halo teman-teman, di video ini aku akan share tips buat teman-teman yang mungkin sudah ngupload konten udah banyak banget, udah rajin, udah tiap hari bikin konten. Tapi kok nggak ada penjualan, tapi kok nggak ada yang beli, tapi kok nggak dapat komisi. Ini gimana gitu kan? Dan jujur sebelum aku kasih tipsnya, aku juga merasakan hal yang sama seperti kalian pada waktu aku mulai dulu. Jadi kalian nggak sendiri, aku juga. Dulu kalau nggak salah sekitar 6 bulan, 5 bulan, 6 bulan, itu aku nggak dapet apa-apa sama sekali. Padahal aku bikin konten setiap hari buat jualan. Karena aku nggak ngerti, belum belajar, belum berpengalaman, belum tahu market kayak gimana. Jadi cuman asal aja bikin konten. Dan tips buat kalian biar kalian gak kelamaan gitu kan. Wah, 6 bulan kelamaan kak kalau misalnya aku nyoba terus. Keburu udah waktunya nikah tapi gak ada modal. Emang kalian affiliate buat modal nikah ya? Oke, fokus gini. Misalnya kalian sudah bikin konten, katakanlah udah banyak banget. Misalnya jualan sepatu, jualan baju, jualan tas, jualan boneka, jualan handphone, jualan jam tangan, jualan topi. Semua udah kalian bikin gitu kan. Baik kalian bikinnya nyomot dari video orang lain, baik kalian bikin asal-asalan, kalian pokoknya udah rajin banget bikin konten, tapi nggak ada view-nya katakanlah. View-nya sedikit. Terus nggak ada transaksi. Ya iya, view-nya sedikit, ya mana ada transaksi gitu kan. Lalu gimana nih? Nah, kalau kalian baru ya, ini kalau kalian baru, belum ada follower sama sekali, belum ada, beda dengan kalian kalau misalnya kalian influencer yang sudah punya follower, itu beda. Tapi ini aku kasih saran atau tips buat kalian yang nggak punya follower. Nah, kalian harus pilih konten, pilih niche market yang bener-bener kalian kuasai. Kalau bisa kalian kuasai atau kalian suka. Misalnya katakanlah kalian suka OOTD, cobain baju-baju baru. Misalnya, hari ini baju ini, hari ini baju ini, hari ini baju ini, dan sebagainya. Kalian fokus aja ke OOTD. Event itu nggak ada hasilnya, nggak masalah, ntar dulu. Kalian hobi banget ngulik handphone, fokus aja di konten handphone. Handphone ini, handphone ini, handphone ini, handphone ini. Tapi aku udah fokus, tapi belum menghasilkan. Nanti dulu. Kalian katakanlah misalnya fokus di atau suka makanan katakanlah. Review makanan atau masak katakanlah, ya udah fokus bikin konten itu dulu. Setelah kalian punya niche market atau target market tertentu, kalian jangan share produk dulu, jangan. Kenapa jangan share produk dulu? Coba deh kalian, sebelum aku lanjut, kalian berkaca pada produk-produk yang sudah terkenal, katakanlah brand-brand terkenal. Mereka misalnya di sosial medianya, di Instagram, di YouTube, di TikTok, di Facebook, dimanapun, kebanyakan yang mereka share bukan konten jualan, tapi konten bagaimana misalnya produknya dipakai. Contohnya misalnya sepatu. Misalnya mereka share sepatu ini kalau dipakai lari kayak gimana. Sepatu ini keawetannya gimana, desainnya seperti apa, bukan jualan. Bukan fokusnya, ini ada produk ini silakan beli. Enggak. Bukan seperti itu. Coba deh kalian cek brand apapun deh, baju, handphone dan sebagainya. Biasanya mereka jualan itu kalau misalnya ada promo-promo atau event-event, misalnya flash sale atau misalnya launching produk baru, misalnya Harbolnas, misalnya ada event hari besar apa kayak gitu, baru mereka jualan. Tapi kalau hari-hari biasa, biasanya mereka cuman menunjukkan bagaimana produknya dipakai, bagaimana cara merawat produknya. Kenapa? Karena itu yang relate, itu yang dibutuhkan oleh orang, oleh target marketnya. Jadi konten itu tujuannya itu bukan untuk jualan. Kalau misalnya kalian katakanlah di pasar katakanlah, oke, kalian boleh jualan, karena memang pasar tempatnya jualan. Pasar ini ibaratnya kayak marketplace, misalnya kayak Shopee, kayak Tokopedia, kayak Lazada. Di situ kalian boleh jualan. Iya, karena itu tempatnya jualan. Memang beda cerita kalau misalnya kalian nge-share kontennya itu di sosial media, di Instagram, di TikTok, di YouTube, di Facebook,
di WhatsApp, katakanlah dimanapun, yang sosial media, ya itu beda, karena itu bukan tempat jualan. Ibaratnya kalau misalnya kalian nongkrong di kafe katakanlah, terus kalian tiba-tiba nih jualan, aku nggak basa-basi, nggak ngomong apa-apa, tiba aku punya ini nih, kalian mau nggak jam tangan ini nih, aku punya kaos nih ini. Kira-kira teman kalian bakal nyaman nggak? Enggak kan? Karena itu bukan tempat jualan. Makanya kalian fokusin konten kalian bukan di jualan, tapi ke niche market, mereka butuh apa. Contohnya misalnya kalian fokus di handphone. Nah, mereka butuh apa nih handphone? Oh, mungkin tutorial handphone. Tutorial gimana caranya misalnya kameranya nge-freeze. Tutorial gimana kalau misalnya pilih handphone. Tutorial gimana caranya misalnya ngecasnya biar cepet. Tutorial kalau misalnya handphone panas gimana. Atau kalian kasih rekomendasi. Atau kalian kasih testing. Misalnya handphone ini kalau dipakai main Mobile Legends bagus gak? Handphone ini kalau misalnya kekuatannya seperti apa? Casnya cepet gak? Baterainya awet gak? Ini kalau misalnya dipakai untuk multitasking, ngerjakan banyak sekali hal, bisa nggak? Itu bukan jualan, tapi ngasih solusi ke si calon ini, si niche market ini. Baru saat mereka tertarik, baru jualan. Itu kalau misalnya jualan baju juga kayak gitu. Kalau misalnya kalian jualan baju, kasih tips, misalnya OOTD katakanlah, pilih baju buat ke kondangan. Nah, pilih bajunya kayak gini, warnanya kayak gini, biar apa, biar ini. Nah, itu kasih tips seperti itu. Atau tips buat yang pertama ngedate, bajunya kayak gimana, buat cowok kayak gini, buat cewek kayak gini. Nah, itu kasih tips buat mereka, buat niche market, supaya mereka suka dulu, supaya mereka ngerti, oh ternyata seperti ini, oh gue suka nih, oh ini solusi banget nih. Nah, setelah mereka suka, barulah setelah beberapa konten, misalnya katakanlah 5 atau 10 konten kalian ngasih tips atau ngasih rekomendasi atau ngasih apa yang niche market inginkan, baru kalian jualan. Atau kalian sisipin, nggak masalah. Misalnya kalian katakanlah review makanan atau alat masak. Kalau misalnya kalian menggoreng tempe misalnya atau menggoreng tahu, itu kalian harus kayak gini, misalnya harus kayak gini. Nah, kalian juga bisa pakai teflon yang aku gunakan. Jadi teflonnya ini kayak ini. Kalau pengen beli langsung aja cek link di description atau cek link di bio katakanlah. Jadi kalian nggak cuma jualan. Jadi beda, pendekatannya beda ya. Kalau misalnya jualan, kalian langsung fokus di produknya, langsung fokus di, ya aku ada teflon. Jadi teflon ini kelebihannya ini. Kalian bisa langsung cek link di bio kayak gitu. Itu berbeda dengan konten kalau misalnya kalian konten cara memasak tempe, cara memasak udang. Kecuali kalau misalnya memang tempatnya itu tempat jualan, kayak di Shopee katakanlah. Ya memang itu tempat jualan. Di Shopee Video, ya itu tempat jualan. Gitu. Atau di Tokopedia itu ada apa ya? Tokopedia Video ya? Ada nggak? Aku nggak tahu. Itu memang tempatnya jualan. Di Lazada memang itu tempatnya jualan. Di TikTok, nah kalau di TikTok ini ada dua. Kan TikTok Shop sama TikTok kan gabung kan? Dan satu aplikasi kan. Nah ini aku kurang tahu, ini ada dua. Kalian mungkin bisa jualan di sana, mungkin juga kalian bisa pakai caraku yang tadi. Tapi akan lebih baik kalau kalian pakai caraku yang tadi, yang pertama tadi. Untuk apa? Biar kalian ada repeat order. Repeat order itu dalam artian nggak cuman gini. Ada banyak sekali teman-teman yang cuman satu kontennya aja yang viral. Satu konten jualan aja yang viral. Misalnya jualan apa gitu ya. Cuman satu ini doang yang view-nya gede, yang menghasilkan banyak. Tapi seberapa lama konten ini bisa bertahan kalau kita nggak nyari follower? Kalau misalnya konten ini udah masanya udah redup, udah turun view-nya, ya kita nol lagi, nggak dapet apa-apa lagi. Tapi kalau misalnya kita fokusnya untuk nyari follower, untuk nyari orang biar suka gitu kan, kita bikin konten sekreatif mungkin setiap hari, ya orang akan mengikuti terus, akan follow terus, karena mereka akan suka dengan tipsnya. Baru nanti setelah kalian punya followersnya udah banyak nih, udah niche-nya udah bener nih, followersnya udah bener, niche-nya ini misalnya yang suka handphone atau yang suka masak atau yang suka sepatu atau itu. Nah, kalau niche-nya udah bener, baru kalian lebih seringin jualan. Kalau bisa live misalnya, live jualan nggak masalah, selama followersnya ini udah bener nih, gitu. Atau ada beberapa temen yang live setiap hari, itu juga
nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, untuk live setiap hari sebenarnya juga ada ininya juga, ada tipsnya juga, enggak. Karena ada banyak juga teman-temanku yang live setiap hari, ya view-nya nggak ada. Ya view-nya cuma 1-2, habis itu hilang. Ya 1-2, terus nggak ada yang beli. Ya ada banyak yang seperti itu. Karena ya ada banyak faktor sebenarnya. Nanti deh aku bahas di video selanjutnya. Atau kalian bisa juga cek link di description box di bawah. Mungkin nanti sudah ada videonya untuk live-nya khusus itu kayak gimana, biar ya kita dapat penghasilan dari live. Karena itu berbeda ya, untuk live sama untuk video atau konten biasa, baik itu konten video maupun gambar atau tweet misalnya, itu pakai cara yang tadi. Tapi kalau live itu beda lagi, karena live kan interaksi langsung ya, sama kayak kita di pasar katakanlah, interaksi langsung sama pembeli itu beda. Oke teman-teman, itu saja untuk video kali ini, semoga membantu. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!